Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayhan Divanda dari Telkom University Jakarta dengan NIM 102042430032. Kali ini aku mau jelasin bagaimana sistem basis data menerapkan sistem basis data untuk study case tertentu. Oke, sebelum masuk ke sini, aku mau jelasin dulu apa sih sebenarnya IRD itu. IRD sendiri, kalau kita bisa diartiin, adalah sebuah gambar atau diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas objek dalam sebuah database. Dalam IRD, entitas atau objek direpresentasikan sebagai kotak dengan atribut-atribut yang terkait dengan entitas tersebut. Nah, presentasi ini kita bahas buat bagaimana kita menerapin IRD ke warung retail, modelnya, DDL-nya, DML-nya, dan normalisasi 3NF. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke IRD-nya, kita harus tahu dulu nih gimana sih kita alur proses pembelian dari uang retail itu. Kalau biasanya kita membeli itu kan, alur membeli, kita datang memilih barang, kita melakukan transaksi, barang dibeli dalam sistem. Nah, alur sedangkan buat penjaganya itu penjaga ngambil stok dari rak. Nah, penjaga dia akan menerima uang yang berarti adalah transaksi, dan dia akan menyerahkan barangnya itu kepada pembeli gitu. Nah, kita sudah masuk ke IRD. Nah, gimana sih kita cara menyusunnya ini? Setelah kita udah mengetahui alur prosesnya, nah kita buat entitas dan relasinya. Sebenarnya IRD itu isinya apa sih? Nah, IRD itu dia ada entitas dan atribut. Misalnya kita di sini kita entitas sebuah buku, atributnya ada judul, ada penulis, begitu. Misalnya kumpulan dari entitas-entitas ini ketika digabungan itu disebut dengan IRD. Contohnya adalah seperti ini. Nah, misalnya kita di sini ada entitas transaksi. Misalnya di sini adalah transaksi dan pembayaran. Nah, entitas transaksi itu dia ada ID transaksi, dari pelanggan, waktu transaksi, dan pembayaran sekian. Nah, di entitas ini kita tuh ada yang namanya primary key, ada yang namanya foreign key. Nah, ini simbol-simbol ini apa sih maksudnya? Nah, jadi begini, di dalam IRD itu yang kuning ini nih, ini namanya primary key. Primary key. Ada lagi yang namanya foreign key. Nah, bedanya apa sih? Kalau primary key ini dia itu untuk kode unik setiap entitas itu. Jadi agar entitas itu dia tidak tercampur dengan data yang lain, dia memiliki kode unik yang dimakan primary key. Nah, bagaimana sih dengan cara nyambunginnya? Nah, agar entitas satu dengan entitas yang lain bisa terhubung, kita membutuhkan yang namanya foreign key. Misalnya di sini transaksi dan pembayaran. Nah, hubungan agar dia bisa terhubung, dia membutuhkan foreign key. Nah, di sini ID pembayaran dia mengekspor dia ke transaksi ini. Nah, pembayaran ID pembayaran seperti itu kan. Nah, kita juga daftar atribut yang kita punya adalah pertama ada pelanggan transaksi. Nah, pelanggan transaksi dia ada atributnya seperti ini dengan dan pemiliknya di grup merek yaitu primary key. Primary key-nya adalah ID group. Nah, kategori ada pemiliknya ID rak, merek rak. Nah, di sini yang unik nih. Kenapa dia tidak ada primary key yang ada tombol kuning? Karena dia adalah table junction, yang dimana dia ini sebenarnya bukan data karena sebenarnya tak ada terjadi relasi many to many di antara kategori dengan produk. Nah, dia di antara ini ketika ini dihubungkan di MySQL Workbench, dia akan menciptakan satu tabel baru, yaitu secara otomatis. Selanjutnya kita juga ada jenis produk dengan primary key ID jenis produk. Lalu juga ada di transaksi. Nah, di transaksi juga sama seperti ini, dimana dia di sini tugasnya sebagai table junction. Kenapa? Karena seperti ini. Ketika seperti yang kita sebutkan kita bilang di awal tadi, mana tadi? Nah, pembeli memilih barang melakukan transaksi. Nah,
alurnya kan seperti ini. Pelanggan banyak, pelanggan itu ketika melakukan transaksi, dia satu pelanggan itu dia bisa melakukan banyak transaksi. Nah, satu transaksi ini dia bisa memilih banyak produk. Nah, itulah kenapa saya detail transaksi. Misal pelanggan namanya A ini dia punya transaksi, kita sebutnya I001 misalnya. Nah, dia melakukan transaksi, dia itu bisa membeli banyak produk. Dia bisa beli mie, dia mau beli bumbu dapur, atau mau beli gula gitu. Nah, ketiga ini itu kan dia masuk ke dalam produknya ya. Nah, transaksi ini dia nggak boleh untuk menyimpan ini semua. Kenapa? Karena dia akan redundant. Karena ketika transaksi ketika tiga-tiganya dimasukkan dalam transaksi, ada IOO, ada IO satu lagi, itu akan redundant dan itu tidak boleh. Maka dari itu harus dibuat penghubung antara transaksi dan produk. Makanya dibuatlah di transaksi yang ini adalah table junction. Nah, ketika yang dibuat, maka transaksi di sini tuh dia hanya cukup untuk memberikan ID transaksinya apa, ID pelanggannya apa, ID transaksinya apa, pelanggannya misalnya ID pelanggannya adalah 00A. Udah, ini data dan waktu, selesai. Tidak ada yang redundant. Dan di sini itu dia juga nggak bakal redundant, karena misalnya di sini ID transaksinya adalah IO1, ini ada mie, IO1 ada bumbu. Nah, setidaknya ada yang berbeda gitu. Jadi dia tidak akan redundant. Ini relasinya namanya many to many, yang akan kita jelaskan di nanti ya. Nah, sekarang jelasin relasinya. Nah, relasinya ini nah kita lanjut ke relasi. Nah, relasi ini yang aku bilang tadi, dalam di model ada tiga hubungan yang ada, yaitu one to one to many, many to many. Nah, kebetulan di sini kita punya ketiganya. Maaf, ini salah ini tadi yang salah, ini harusnya one to one. Nah, kita hapus aja nih. Nah, sip. Nah, begini teman-teman. Seperti yang aku bilang, relational model itu kan dia ada tiga, ada one to many. Nah, bedanya apa sih? Nah, jadi begini teman-teman, kita cari yang one to one dulu ya, relational model langsung praktek. Nah, ketika pelanggan itu melakukan transaksi, nah, satu transaksi itu dia hanya bisa dilakukan dalam metode tertentu, ya kan? Jadi misalnya si A itu melakukan transaksi, namanya ID transaksinya itu kita sebut I001 gitu ya. Nah, satu transaksi ini ketika kita melakukan bayaran ya. Nah, seperti yang jadi kita balik ke ketika dia membeli barang, ketika dia melakukan transaksi, satu transaksi itu kan dia udah include semuanya, dan dalam satu transaksi itu dia cuma bayar sekali. Nah, itulah kenapa satu transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu pembayaran. Ya, begitu kan ya. Kita lihat di sini. One to one. Nah, transaksi pembayaran. Satu transaksi memiliki satu pembayaran. Asumsi satu transaksi adalah satu pembayaran. Yang artinya yang seperti yang saya bilang tadi, maka dia satu transaksi itu dia hanya mensupport satu pembayaran. Makanya disebutnya one to one, saling bergantung gitu. Nah, habis itu kita lanjut lagi ke one to many. Relasi one to many ada banyak nih di sini. Contohnya ada transaksi ke pelanggan gitu. Lebih enak nih ya. One to many, pelanggan atau transaksi. One to many, pelanggan atau ke transaksi. Oh iya, ini artinya satu pelanggan itu dia bisa ngelakuin berkali-kali transaksi gitu. Satu pelanggan bisa melakukan transaksi. Nah, di sini nih lanjut lagi. Jangan ini dulu. Kita lanjut lagi yang misalnya one to many lagi mana ya? Oh ya, produk. Nah, produk ke jenis produk. Banyak jenis produk. Satu jenis produk, misalnya mie instan gitu ya. Mie instan itu dia bisa macam-macam kan, dia ada banyak mereknya ya. Kata kunci ini mereknya. Ada Indomie, ada Sedap. Makanya harus dibilang satu jenis produk.
itu dia support berbagai produk jenis produk. Nah, banyak produknya bisa masuk dalam satu jenis produk gitu ya. Oh ya, saya lupa menjelaskan kalau yang tadi itu ini namanya adalah IAD versi Martin. Nah, sedangkan kalau yang satu lagi yang ini namanya IAD versi Chen, yang dimana kalau IAD versi Martin itu dia hanya fokus dalam strukturnya saja. Kalau yang IAD versi Chen ini dia jelas nih antara bagaimana sebuah entitas itu dia hubungannya apa gitu. Yang tadi yang transaksi pembayaran, oh dia transaksi itu ada pembayarannya, memiliki pembayaran gitu. Produk dia itu termasuk dia masuk ke dalam jenis produk apa gitu. Satu jenis produk ini dia masuk berbagai produk merek gitu. Nah, itu adalah kelebihannya Chen, di mana dia bisa menampilkan hubungan dan kardinalitasnya gitu. Kita lanjut lagi. Dari rasional model sekarang adalah oh iya sebentar, aku belum jelasin yang many to many. Nah, many to many ini misalnya adalah transaksi ke produk tadi, seperti yang aku bilang tadi, di mana satu kali transaksi itu dia bisa memuat banyak produk. Banyak transaksi dia bisa mencakup banyak produk gitu. Jadi misalnya IO1 dia bisa banyak, ada mie, ada bumbu, ada gula. Nah, sedangkan di misalnya di IO2 dia juga ada mie. Nah, makanya saling IO1 ada mie, IO2 juga ada mie. Nah, kalau kayak gini berarti kan one to many. Oh enggak. Kenapa dia bilang many to many? Karena di IO1, nah, kalau misalnya di one to many itu kan ini mie-nya kesini nih, satu mie doang bisa banyak nasi. Nah, itu enggak. Kenapa dibilang many to many? Karena di IO1 dia juga bisa satu transaksi ini dia juga ada, bisa tahu dia ada beli gula. Makanya dia dibilang many to many, karena banyak transaksi dia bisa support banyak produk yang sama, dan banyak produk yang sama dia bisa aja di transaksi yang sama gitu. Itu kenapanya many to many. Nah, untuk rational model down. Lanjut ke DDL. Nah, jadi begini teman-teman, untuk menciptakan seperti ini ya, untuk habis ini kita kan membuat scriptnya dulu di SQL ya. Nah, dalam di SQL-nya itu dia ada di DDL dan di ML. Nah, itu apa sih? Nah, di DDL dan di ML itu maksudnya begini teman-teman. Wait. Nah, DDL itu bedanya dengan DML, dia itu fokus untuk membuat database-nya. Nah, seperti yang misalnya kita lihat sini ya. Nah, kita lihat di atas ini, create database use. Nah, sama kan di sini ada data define language-nya. Nah, itu create database-nya itu dia buat database. Nah, untuk membuat database dia buat create table. Jadi ini semua ini masing-masing kita sebut namanya table produk, table jenis produk, table merek. Contohnya kita bisa lihat di sini nih, di MySQL Workbench-nya nih ada table pelanggan, ada table jenis produk gitu kan, seperti itu. Nah, data define language. Nah, dia ada data define language di mana di sini ada insert, delete, update, select. Bedanya di ML dan di DL tadi, kalau di DL tadi itu hanya menciptakan table saja. Nah, agar dia bisa tampil seperti ini namanya pakainya insert, seperti itu. Insert habis itu di run, maka nanti dia nanti akan muncul seperti muncul pesan insert itu sukses, seperti itu. Nah, itu untuk di DL. Nah, untuk di ML juga oke. Kalau di DL tadi di DL kan create table. Nah, kalau di ML itu selain kita bisa insert into untuk kemasukan, nah tadi kan di situ juga ada katanya ada select. Nah, contohnya select itu seperti ini teman-teman. Jadi misalnya aku mau nampilin transaksi yang udah lunas nih. Nah, seperti ini kodenya. Ketika aku run, nah dia akan muncul kayak gini. Kalau di insertnya itu di bagian awal tuh ya, kan kita bisa melihat bahwa ada 5 pelanggan di sini ya.
Santoso nih, Wijaya Cita Dewi. Nah ini ada yang enggak nih, kenapa nih? Nah kita lihat di status yang pembayaran ya, dimana ada lunas dan dilus. Nah kita lihat di sini teman-teman. Nah ada yang lunas, ada yang pending. Kita lihat tadi TO1 itu Mujeko Budi Santoso lunas, pakai masuk. TO2 lunas masuk. TO3 lunas masuk. Nah TO4 itu tadi si di Pratama ini dia nggak masuk. Kenapa? Karena dia pas bayar ngutang, belum kredit, belum selesai, jadinya dia nggak masuk di sini begitu. Nah sedangkan kalau misalnya kita nampilin transaksi yang lunas seperti ini misalnya, kita select, nah dia akan muncul nih di pertama kredit. Karena apa? Karena di status pembayarannya dia belum lunas, seperti itu teman-teman. Itu untuk di ML ya. Nah lanjut lagi, normalisasi. Normalisasi itu apa namanya, di normalisasi itu ya ada N1NF, 2NF, dan 3NF. Nah ya contohnya gimana sih? Nah kita langsung di 1NF itu kita lihat sini tabel seluruh nama ya. Nah caranya gimana? Yang pertama kita nih seluruh masalahnya apa? Oh dia banyak pengulangan nih ya, banyak pemilik yang nggak bisa, makanya kita dipecah. Lalu kita lihat nih kombinasi yang produk yang bisa sebagai independen. Nah habis itu baru deh diverifikasi ya. Tabel ini dia udah atomik, tidak ada duplikasi dan pemilik yang jelas. Lanjut kita ke 2NF yang dimana masalahnya tabelnya itu sekarang ada partial dependency, ada ketergantungan parsial, di mana di konsumen sama konsumen itu mengandung ID transaksi. Makanya kita perlu memisahkan tabel. Yang gimana kalau ketika kita jadi 2NF ini intinya itu dia cuma misahin tabel doang gitu teman-teman. Jadi 3 bagian, yang awalnya kayak gini jadi 3 bagian, jadi transaksi, produk, dan detail transaksi, seperti itu teman-teman. Nah 3NF itu dia ngelanjutin dari 2NF yang tadi, di mana masalahnya itu adalah nama konsumen bukan Pak ID konsumen, bukan langsung primary key-nya. Jadi di tiap tabel itu nggak ada yang unik, nggak ada primary key-nya. Makanya di sini nih 3NF itu dia tentunya adalah nentuin primary key-nya, seperti itu. Sekarang tabel konsumen dia punya primary key-nya, ID konsumen. Tabel produk dia punya primary key-nya, tabel transaksi punya primary key-nya. Nah untuk mengetahui kita menggabungkan tabel tadi yang seperti kita sebutkan di awal, dia ada foreign key, seperti itu teman-teman. Nah di sini tabel transaksi itu dia ada composite, yang artinya dia itu gabungnya ada transaksi dan ID produk foreign key, seperti itu teman-teman.